berkat invasi Rusia ke Ukraina, Korea Selatan kini telah menjelma menjadi salah satu produsen mesin perang global. Sejumlah negara Eropa memesan peralatan perang dari Korea Selatan. Satu di antaranya ialah Polandia, yang menggelontorkan uang sebesar 16 miliar US dollar kepada Seoul. Peralatan perang yang dipesan oleh Polandia dari Korea Selatan antara lain howitzer gerak sendiri, MLRS, tank dan pesawat tempur. Jet tempur yang diekspor oleh Seoul kepada Warsawa ialah FA-50, yang merupakan varian tempur dari T-50 produksi KAI. Dapat dipastikan bahwa Polandia bukan negara pertama yang membeli mesin perang karya anak bangsa Korea Selatan. Jakarta sejak dekade lalu sudah mengimpor peralatan perang dari Seoul, termasuk menjadi first export customer beberapa sistem senjata. Kedekatan Indonesia dan Korea Selatan dalam hal ihwal perniagaan peralatan perang di dasawarsa silam tidak lepas dari siapa yang menjadi penghuni Istana Merdeka. Pada dekade lampau pula Indonesia memutuskan untuk ikut terlibat dalam program pesawat KF-X yang dirancang sebagai jet tempur generasi 4,5. Tempo telah berjalan 1 tahun sejak aparat keamanan Korea Selatan melakukan penahanan rumah terhadap 5 insinyur Indonesia yang dituduh melakukan tindakan mata-mata berupa mencuri data jet tempur KF-21. Walaupun pada November 2024 polisi dari tempat kelahiran Moon Jae-won sudah menyerahkan berkas perkara kepada jaksa, akan tetapi jaksa mengembalikan berkas tersebut karena dinilai tidak cukup bukti kuat guna melaksanakan penuntutan. Sejumlah pihak menilai bahwa tuduhan melaksanakan spionase terhadap para insinyur tersebut tidak berdasar, sebab dokumen-dokumen yang ditemukan oleh polisi Denhan Minggup bukanlah dokumen yang diambil dari KAI secara ilegal. Sebaliknya, dokumen-dokumen tersebut ialah laporan tertulis para insinyur kepada induk mereka di Andir terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan dalam program KF-21. Terdapat opini yang berkembang di Indonesia saat ini bahwa urusan tuduhan mata-mata tersebut merupakan bagian dari bargaining chip Seoul terhadap Jakarta. Sebagaimana diketahui, Indonesia dituduh sebagai merpati yang ingkar janji dalam kegiatan pesawat pancar gas itu. Sebaliknya, Jakarta menuduh Seoul tidak memenuhi kesepakatan soal urusan alih teknologi. Persoalan menjadi semakin rumit sebab terdapat sejumlah teknologi asal Amerika Serikat di dalam airframe motor mambur bermesin ganda itu, di mana Jakarta hanya bisa mengakses teknologi demikian bila sudah menerima restu dari Washington. Secara tidak langsung, kelima insinyur pabrik pesawat terbang di Bandung seolah menjadi sandera Korea Selatan dalam beragam urusan rumit dengan Indonesia terkait EMD KF-21. Belum nampak hilal bahwa jaksa dari kampung Haji Won akan menerbitkan SP3 terhadap kasus tuduhan mata-mata tersebut. Walaupun sampai kini tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan demikian. Memang terdapat upaya untuk menyelesaikan kasus tuduhan spionase secara adat, namun hingga hari ini upaya itu belum menunjukkan hasil. Penyelesaian secara adat yang dimaksud ialah kasus itu di SP3 oleh jaksa Korea Selatan, sehingga kelima insinyur dapat pulang ke Indonesia. Di masa Seoul berupaya menjadikan 5 orang pintar tersebut sebagai sandera dalam rangka negosiasi dengan Jakarta, KAI menawarkan pemindahan fasilitas produksi KT-1 ke Indonesia. Tawaran demikian disebabkan fasilitas produksi pesawat paling-paling itu di Korea Selatan telah digunakan sebagai fasilitas produksi KF-21. Pabrik motor mabur dari negeri yang rajin mengirim para eks-presidennya ke penjara itu juga menyodorkan KT-1 di tengah keluhan Indonesia soal dukungan logistik EMB 314 karya anak bangsa Brasil. Produsen T-50 menyorongkan pula pendirian Final Assembly Line KUH-1 yang merupakan pesawat sayap putar yang dikembangkan dari AS-332 keluaran Eurocopter kepada firma Dirgantara di Bandung.
Sejauh ini pihak-pihak di tempat asal Amanda Manopo tidak tergoda dan silau dengan penawaran dari Korea Selatan. Semua pihak kompak bahwa mereka punya krisis kepercayaan terhadap negeri kelahiran Sintayong gara-gara kasus KF21, termasuk kasus tuduhan mata-mata terhadap 5 insinyur dari Bandung. Bagi Indonesia, selama para insinyur tersebut belum dilepaskan dari tuduhan dan dipulangkan ke Indonesia, Jakarta tidak berminat untuk berniaga dengan Seoul dalam urusan pertahanan, termasuk pesawat udara. Jika selama ini ada interaksi antara KAI dan pihak-pihak terkait di negeri ini, hal demikian nampaknya lebih sebagai basa-basi saja. Dinamika dalam tempo 1 tahun belakangan memang tidak menguntungkan prospek perniagaan senjata karya anak bangsa Korea Selatan di Indonesia. Naiknya Prabowo Subianto sebagai orang nomor wahid di negeri ini tidak pula memberikan angin segar kepada Seoul, sebab sang presiden yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan terlihat kurang berminat untuk berbisnis dengan Korea Selatan. Bahkan sebelum terjadi kasus tuduhan spionase terhadap para insinyur Indonesia, putra ex-Begawan Ekonomi Sumitro Choyo Hadikusumo sudah nampak kurang tertarik dengan produk pertahanan Daehan Minkook. Masalah yang dihadapi oleh 3 kapal selam keluaran DSME yang diakuisisi oleh Indonesia tercatat sebagai salah satu masalah yang dihadapi oleh bekas Panglima Kostrad tersebut ketika baru menjadi orang nomor 1 di Medan Merdeka Barat. Dengan kondisi seperti itu, apakah akuisisi tambahan T-50 dan KT-1B akan tercatat dalam sejarah sebagai pengadaan terakhir Indonesia dan Korea Selatan sampai dekade ini berakhir? Cuaca sangat tidak bersahabat bagi Indonesia untuk memesan sejumlah peralatan perang buatan Korea Selatan hingga ujung dasawarsa ini, baik peralatan tempur darat, laut maupun udara. Akan sukar pula melihat Indonesia di bawah kepemimpinan ayah Didit Hedi Prasetyo akan mengimpor KF21 mengingat beragam masalah yang dipandang merugikan Jakarta dalam EMD, pesawat tempur yang memiliki pula varian kursi tandem itu. Hanwha Ocean boleh saja menguncurkan fulus untuk memperbaiki kerusakan pada 3 kapal selam buatan DSME yang dioperasikan oleh Tentara Laut Indonesia. Akan tetapi hal demikian tidak akan mengubah karakteristik ketiga kapal selam karena karakteristik sangat terkait dengan desain. Pemakaian uang Hanwha Ocean tidak akan membuat Medan Merdeka Utara merestui aktivasi kontrak batch kedua kapal selam yang sudah proven tidak bisa diandalkan tersebut. Perbaikan kerusakan ketiga kapal selam hanya akan membuat kapal selam itu kembali pada kondisi awal saja. Akan tetapi kemampuan daya tempurnya masih diragukan. Langkah apapun yang ditempuh oleh KAI dan Hanwha Ocean untuk merayu Indonesia terkait perniagaan pertahanan akan percuma, sebab permasalahan pokok bagi Indonesia ialah kepercayaan alias trust. Jakarta sekarang sudah tidak memiliki kepercayaan yang besar terhadap produk mesin perang dari Seoul. Situasi demikian dapat dipastikan merambah ke pabrik pembuat peralatan perang asal Korea Selatan lainnya. Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam urusan impor mesin pembunuh, peran presiden sangat sentral dan menentukan, di mana posisi Korea Selatan tidak berada tempat yang menguntungkan. Selama urusan kepercayaan tidak dipulihkan oleh Korea Selatan, Seoul akan menjadi pecundang di Indonesia. Urusan memulihkan kepercayaan merupakan domain pemerintah Korea Selatan dan tidak bisa diserahkan kepada pembuat sistem senjata seperti KAI, Hanwha Ocean, LIG Next One, dan lain-lain. Nampaknya perlu tempo yang lama agar Jakarta kembali percaya kepada Seoul, sebab krisis kepercayaan yang terjadi cukup dalam. Pelepasan kelima insinyur Indonesia sepertinya merupakan salah satu langkah awal untuk memulihkan kepercayaan tersebut. Apakah penguasa di Seoul masih akan terus bersikeras untuk menahan para insinyur itu?